Ini baru mantap. Pakar hukum pidana ingatkan kami soal ini. Ditulis oleh XRD. Ternyata banyaknya komentar mengenai lahirnya koalisi kami jauh di luar bayangan saya. Banyak yang mengomentari kiprah koalisi ini dan tidak sedikit pula yang memberikan komentar negatif. Lagi pula ini masih dalam tahap wajar, mengingat masih hijau, pastinya masih panas fresh from the oven. Kali ini tanggapan datang dari pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia atau UI, Indrianto Seno Aji. Dia mengingatkan agar kami bersikap konstitusional saat menyampaikan kritik kepada pemerintah. Kami sebaiknya bersikap secara konstitusional karena pernyataan kebebasan berpendapat secara politik tidak pernah bersifat absolut tanpa batas. Dalam kehidupan bernegara, ada limitasi-limitasi regulasi dan doktrin hukum yang memberikan pakar politik dan hukum secara implementatif. Jangan sampai ada destruksi rambu-rambu untuk melanggar hukum, kata Indrianto. Menurut dia, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, termasuk kritik terhadap pemerintahan. Tapi jika kritikan tersebut seperti yang dilakukan kami bersifat tendensius dan tidak objektif, maka bisa mengarah kepada bentuk pelanggaran hukum. Sebatas pemberitaan viral di media sosial masih dalam tataran kritik atau pernyataan terhadap kebijakan maupun keputusan pemerintah, itu dijamin oleh konstitusi dalam kerangka kebebasan berpendapat dan belum bisa dikategorikan pemberitaan provokatif, katanya. Sederhananya, kritik boleh, tapi bukan berarti bisa bebas mengkritik tanpa aturan, ugal-ugalan, ngawur, apalagi sampai mengarah ke bentuk provokasi dan kontroversi. Sekarang ini banyak kelompok yang berlindung di balik jargon kebebasan berpendapat, tapi yang mereka lakukan malah melewati batasan itu hingga bikin keributan. Saat pemerintah bertindak, mereka teriak dizalimi, bahkan ketika bermasalah mereka tetap tuding pemerintah. Coba lihat kelompok yang selama ini bikin kisruh. Perhatikan ucapan mereka, kasar, penuh hinaan, tidak ada norma kesopanan, mulut seolah tidak pernah diajari tata krama dan disekolahkan. Saya setuju dengan Indrianto ini. Dia mencontohkan pernyataan yang dimaksud, antara lain tuduhan Jokowi melanggar konstitusi dengan melanggar politik bebas aktif, pembiaran dengan masuknya militer Tiongkok dengan alasan tenaga kerja asing, dan tudingan munculnya PKI gaya baru yang dibiarkan pemerintah. Ini adalah contoh seolah kebebasan berpendapat sebagai jaminan konstitusi yang puncaknya adalah provokasi, penggantian pucuk pimpinan negara. Nah, kita semua pasti sudah muak dengan berbagai demo terkait sebuah isu, tapi ujungnya tetap saja meminta Jokowi mundur dari jabatannya. Sudah banyak tudingan tidak berdasar yang pernah dilakukan, antara lain soal PKI, komunisme, isu Cina, Rohingya, Uighur, dan lainnya. Semua itu cuma topeng palsu untuk menutupi niat sebenarnya, yaitu menyerang Jokowi. Mereka ini tidak pernah peduli dengan apa yang terjadi dengan Uighur dan Rohingya. Mereka tidak akan peduli dengan PKI atau komunisme. Mereka juga bakal cuek dengan isu Cina ini. Yang mereka pedulikan hanya satu, perut mereka sendiri dan kepentingan kelompoknya yang harus terakomodasi. Yang mereka inginkan hanya satu, berkuasa atau dapat kue jabatan. Itu saja kok simpelnya. Hanya saja mereka berlindung di balik itu semua sebagai alasan. Kalau prediksi saya benar, lihat saja, kami ini tidak ada beda dengan kelompok yang sudah-sudah. Kerjanya hanya nyinyir, bukan seperti klaim mereka sebagai kelompok gerakan moral. Moral apaan yang mau diperbaiki? Harusnya perbaiki moral kelompok sebelah yang mulutnya ugal-ugalan, fitnah, dan tak berdasar, dan kemudian teriak turunkan Jokowi. Apanya yang mau diselamatkan? Padahal negara ini baik-baik saja. Negara ini rusak dan morat-marit hanya menurut versi mereka saja, supaya punya alasan untuk melancarkan niat apapun yang sedang mereka sembunyikan. Yang ribut itu palingan mereka sendiri. Besarkan isu, viralkan, lalu ribut sendiri. Perlu diingat, kelompok sakit hati selalu memiliki satu kesamaan, entah itu dicuekin, tidak dipedulikan, dibuang, dipecat, atau kepentingannya tidak terakomodasi, dan tindakan mereka selalu sama, rewel dan ribut tidak menentu. Mereka ini ingin diperhatikan, mirip orang yang kurang perhatian. Mereka mau rewel pun silakan saja. Yang penting rakyat harus cerdas menyikapi keberadaan kelompok ini. Paling baik kalau rakyat cuekin saja, lama-lama juga bakal lenyap sendiri. Mereka bakal menggembosi diri sendiri jika tidak ada yang pedulikan mereka. Anggap saja mereka sedang kekurangan sesuatu dan tidak dapat memperolehnya, sehingga ribut melulu. Bagaimana menurut Anda?
Ditulis oleh XRD, dilansir dari siwet.com. Demikian.